Kita ulangi. An-nasu da'un dawa'un nasi tarkuhumu. Manusia itu penyakit, obatnya adalah meninggalkan mereka. Maksudnya meninggalkan mereka bagaimana? Nggak usah ngurusi mereka. Mereka berbuat begini dan begitu, nggak usah dibalas, nggak usah diapa. Jangan diurusi, tinggalkan. Maksudnya kita tetap baik. Nah, walaupun mereka jahat, kita tetap baik. Bukan terus kita tinggalkan, terus kita, bahasa Jawanya, disatru. Bukan begitu, ya. Karena apa? Di terusnya ini ada wafil jafa ilahum qat'ul ukhuwati. Karena kalau sudah nggak gubris, kalau sudah antipati, meninggalkan mereka, ya, nggak mau tegur sapa, jafa itu sudah mengasingkan diri dari orang tersebut, nggak mau dekat sama dia. Nah, itu qat'ul ukhuwati adalah memutus terhadap persaudaraan. Nggak bagus berarti kan ya? Nah, berarti tadi itu tarkumu itu bagaimana maksudnya? Tinggalkan, tidak usah digubris. Mereka berbuat jelek, jangan kita pikiri terus kita mikir bales jeleknya. Jangan, tidak usah dipikiri. Kita tetap berbuat baik. Kenapa? Kalau kita putus hubungan, kita nggak gubris dia, itu berarti kita putus persaudaraan. Jangan. Jelas ya? Nah, ternyata penting, ini tadi ada tambahan di dalam syarahnya. Karena kalau ditinggalkan sama sekali berarti itu memutus persaudaraan. Nah, berikutnya fasalimin nasa taslam min ghawailihim. Fasalim, maka berdamailah kamu an-nasa dengan manusia, taslam, kamu akan selamat min ghawailihim, dari kejelekan-kejelekan mereka. Ghawail itu syurur, kejelekan. Wakun harisan, dan jadilah kamu itu orang yang sangat semangat ala kasbit taqiyati, untuk mendapatkan ketakwaan. Begitu. Taqiyah adalah di sini khauf, ya. Khauf, ya. Khauf. Dan jadilah kamu orang yang sangat semangat untuk mendapatkan taqiyah. Taqiyah di sini bermakna khauf, takut, ya. Jadilah kamu orang yang takut dari kejelekan mereka, jadi tidak usah jelek-jelek gitu, tidak usah balas kejelekan mereka. Berarti begitu ya. Wa khaliqin nasa wasbir ma bulita bihim wa asamma abka ma'ama da taqiyati. Diulangi lagi. Wa khaliqin nasa, dan kamu berakhlaklah, bergaullah dengan manusia. Wasbir, berakhlaklah, baiklah kamu sama manusia. Wasbir, dan bersabarlah. Ma bulita bihim, terhadap apa yang kamu
dikasih ujian sebab mereka, karena kamu kumpul sama mereka, akhirnya kamu dapat dampak, ya, sesuatu negatif-negatif dari mereka. Itu bully tabihim, yang kamu mendapatkan dampak negatif dari mereka. Asomma, seakan-akan kamu tuli, abakama, kamu bisu, a'ma, kamu itu buta, zatakiyati, orang yang punya ketakutan. Apa takiyat itu maksudnya takwa, ya? Mungkin, ya. Di sini tidak ada keterangannya. Zatakiyati berarti takwa mungkin, ya. Karena memang takwa itu adalah artinya takwa, takut kepada Allah. Mungkin bisa seperti itu diartikan, ya. Berakhlaklah kamu kepada manusia dan sabarlah terhadap ujian-ujian yang dihasilkan dari mereka. Kamu seakan-akan tuli dari kesalahan mereka, buta dari kesalahan mereka, kamu bisu, tidak pernah bicarain kesalahan mereka. Zatakiyati, kamu orang yang takut kepada Allah, gitu. Ya, takiyat itu a'ma, zatakiyat qulubuhum. Wa kun aidan, dan jadilah kamu kama qala ba'dul hukama, seperti yang telah diucapkan oleh sebagian al-hikmah, alqi sadiqaka wa aduika biwajhir ridha. Bertemulah kamu dengan saudara teman kamu ataupun dengan musuh kamu dengan wajah keridhaan. Berarti wajah kamu tetap kelihatan berseri-seri walaupun ketemu sama musuh. Min ghairi madallatin, tapi tidak juga kamu itu menghinakan diri lahuma kepada mereka. Berarti tetap jaga harga diri, tapi tetap kelihatan wajah kita itu wajah yang ridho. Begitu, ya. Walaupun ketemu sama musuh. Terus kemudian wala haibatin minhuma, dan tidak kelihatan kamu takut kepada keduanya, kepada teman ataupun kepada musuh kamu. Tetap kelihatan kamu itu di hadapan musuh atau teman kamu, tetap kelihatan kamu itu senang, ridho, begitu. Tidak terlalu merendah dan tidak menampakkan kamu itu takut kepada mereka, begitu. Wa tawaqqar min ghairi kibrin, dan jadilah kamu itu orang yang wibawa tapi tidak sombong. Kelihatan, ya, kalau bahasanya kita itu enggak celengean, ya, tidak celengean, ya. Celengean itu bahasa Indonesia, ya, ya, betul, ya. Enggak celengean, tapi juga bukan kibir, bukan sombong. Wa tawaddo min ghairi madzallatin, dan kamu yang tawadhu, ya, tapi tidak sampai merendahkan diri sampai kelihatan kamu itu hina, jangan. Yang tawadhu tapi jangan sampai kelihatan kamu itu hina. Wa kun fi jami'i umurika fi awsatiha, dan jadilah di semua urusan kamu itu di tengah-tengah.
tidak terlalu wah, tidak terlalu rendah, tengah-tengah. Nah, semua urusan kamu jadikan di tengah-tengah. Wakila tarafail qasdil umur. Ini apa ini kata-katanya? Fakula tarafai qasdil umur damimun. Maka setiap dari ujung dua perkara ini adalah jelek. Ujung dari kedua perkara ini adalah jelek. Fakila tarafai qasdil umuri damimun. Maksudnya apa? Jangan kamu terlalu wah, jangan kamu terlalu merendah. Jadilah di tengah-tengah. Kenapa? Karena ujung dari masing-masing ini jelek. Terlalu wah jelek, terlalu rendah juga jelek. Jelas? Jadilah kamu di tengah-tengah, karena setiap dari ujung urusan ini adalah jelek. Terlalu wah jelek, terlalu rendah juga jelek. Kama qila, sebagaimana telah diucapkan, alaika bi awsatil umuri fa innaha tariqun ila nahjus siratil qawimu wala taku fiha mufritan aw mufarritan fa innaki la halil umuri damimu. Kamu harus melakukan tengah-tengahnya perkara. Kamu harus berada di tengah, tidak terlalu lebay, tidak terlalu kurang. Fa innaha tariqun ila nahjus sirati qawimu, karena dia adalah jalan menuju ke jalan yang lurus, jalan yang benar ya ini. Wala taku fiha mufritan aw farritan. Jangan kamu dalam urusan-urusan kamu itu terlalu berlebihan ataupun terlalu teledor. Fa innaki la halil umuri damimu. Karena kedua-duanya urusan ini adalah jelek. Terlalu berlebih-lebihan juga jelek, terlalu kurang juga jelek. Yang bagus bagaimana? Tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya urusan adalah kalau tengah-tengah, itu adalah sebaik-baiknya. Wala tandur. Dan janganlah kamu melihat fi itfaika, di dalam itfaik ini bikasril ain, berarti it gitu ya. Jangan kamu melihat fi itfaika, di dua sisi kamu, sisi kanan ataupun sisi kiri kamu. Wala tuqsir iltifata, dan jangan banyak kamu itu tolah-toleh ila waraika, ke belakang kamu. Wala takif al jamaat, dan jangan kamu berhenti di depan orang-orang yang lagi duduk. Ini adalah salah satu adab kita supaya kita mendapatkan apa tadi? Wakor, haibah tadi. Berarti disegani oleh orang. Begitu. Tadi kan disebutkan kan begitu kan ya? Berarti kamu itu yang wakor, yang haibah, tapi bukan kibir. Ya. Bukan sombong, tapi kelihatan wibawa. Wibawa bukan sombong. Jangan terlalu kamu itu memposisikan di atas, takut kibir nanti. Jangan terlalu di bawah juga, hina nanti. Tengah-tengah. Bagaimana caranya? Jangan kamu lihat-lihat ke
samping kanan, samping kiri. Jangan sering tolah-toleh. Jangan sering tolah-toleh. Itu menghilangkan kewibawaan juga. Jangan banyak noleh sampai ke belakang. Berarti anggota tubuh kita itu harus sukun, harus tenang, gitu. Kemudian jangan kamu berhenti, kalau kamu berjalan, jangan kamu berhenti ketika ada orang-orang duduk. Jadi di tengah-tengah orang duduk kamu berhenti gitu. Nah, nanti orang-orang akan terganggu. Akhirnya ada ucapan-ucapan dari mereka, nah, turun nanti, turun. Nah, begitu ya, paham ya? Wa idza jalasta, kalau kamu mau duduk, falastastafizza, kamu duduknya jangan lompat. Maksudnya apa? Kamu duduknya itu pelan-pelan, begitu. Ya, jangan kamu angkat kakimu dengan tidak tenang, begitu. Kalau duduk tenang. Wa tahfad min tasbiki asabiika, dan jagalah, kamu harus menjaga jangan sampai asobi itu jari-jari kamu itu tasbik. Tasbik itu bagaimana? Tasbik itu memasukkan jari ke jari yang lain begini ini. Baik bahasa Jawanya itu ngapurancang, ya betul ya. Nah, kalau kamu duduk jangan tasbik begini. Jaga jangan sampai tasbik. Kenapa? Ini disebutkan di sini, fa innahu yurithun nu'as wa innahu minasyaitan. Karena duduk begini ini bisa menyebabkan ngantuk. Ini makruh. Tasbik begini ini hukumnya makruh. Kan banyak orang yang ngobrol terus tangannya begini. Ya betul ya. Nah, hukumnya makruh itu. Dan ini minasyaitan, disebutkan ini daripada syaitan. Ada beberapa habaib ya, banyak ya, diantaranya yang keras itu Habib Umar bin Hud al-Attas itu, dikenal dengan kewaliannya gitu ya, di puncak Bogor sana. Itu beliau kalau ada orang yang tasbih begitu itu langsung ditegur di majelis, jangan gitu, makruh dibilang. Kan banyak orang yang begini ya, tidak bagus itu, tidak bagus. Berarti kalau ada, usahakan ditegur dengan lembut supaya dia hilangkan itu. Kadang-kadang sudah kebiasaan duduk itu langsung begini, ya kan? Nah, lalu bagaimana? Ya ganti aja, begini boleh, begini boleh, begini juga boleh. Yang penting jangan begini. Begitu ternyata, ya. Nah, dan juga jagalah wal abathi, jagalah kamu dari abath. Abath itu apa? Pekerjaan yang tidak ada faedahnya. Mata jelalatan, terus tangan, terus apalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada gunanya. Abath dengan apa? Pilih yatika. Abath itu pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Nggaruk begini masih ada kalau memang dibutuhkan, ya, kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau terus-terusan juga tidak bagus. Hindari abath, pekerjaan yang tidak ada gunanya. Pilih yatika dengan jenggot kamu. Ada kebiasaan orang yang punya jenggot kadang-kadang begini, ya enggak? Yang punya jenggot, nah kadang-kadang begini, ya, gitu. Itu jangan banyak abath dengan lehyat, atau wa khatimika, dengan cincin kamu. Ada nanti orang kebiasaannya punya cincin dia diputar-putar, ya enggak? Nah, itu namanya abath. Abath apa enggak? Kira-kira kalau cincin diputar
Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya kan? Abas itu namanya berarti. Perbuatannya sia-sia, tidak ada manfaatnya. Hindari abas, perbuatan sia-sia, pakai lihya, pakai cincin. Wa takhlili asnanika, dan tinggalkan juga menyela-nyelai gigi di hadapan orang. Selilit ya namanya ya. Ada selilit terus itu kurang bagus di hadapan orang. Nanti kamu kurang dihargai sama orang. Begitu. Wa idkhali asabi'ika, dan memasukkan jari-jari kamu fi anfika, di hidung kamu. Apa namanya itu? Ngupil ya. Nanti kelihatan tidak bagus itu. Ya, kurang bagus. Jangan sering-sering ngupil begitu ya. Abad ya, maksudnya abad itu kalau memang tidak ada pentingnya, tapi senangannya begitu, senangannya mainan jenggot, senangannya mainan upil, ya masukkan itu. Kalau abad jelek, kalau memang ada kebutuhan, ya tidak apa-apa kalau ada kebutuhan, begitu. Berikutnya, wa kathrati busaqika, dan banyak meludah sebentar-bentar di depan orang. Nah, bagus itu. Berikutnya yang kurang bagus lagi, wa tanahhumuka, dan banyak kamu buang riak. Ya, di depan orang gitu. Ya. Nah, itu kurang bagus. Kurang bagus. Kemudian watar didubabi an wajhika, terlalu banyak mengusir lalat dari wajah. Memang banyak lalat, musim lalat misalkan ya. Sebentar. Ini menunjukkan nggak sakinah. Dirinya itu nggak tenang. Nggak bagus itu, kurang bagus. Wa kasrati tamati, dan banyak memanjangkan badan ataupun tangan. Kalau bahasa kita itu molet. Kayak gitu ya. Terlalu banyak molet di depan orang, nggak bagus itu. Watasaubi, banyak menguap. Nguap tahu ya? Gitu ya. Begitu. Itu juga kurang bagus. Fi wujuhin nasi, di hadapan orang. Banyak ngupil, banyak nguap, banyak molet di hadapan orang, kurang bagus itu. Ditahan. Juga wa fis salati wa ghairiha, dan juga ketika dalam keadaan sholat ataupun yang lain, jangan banyak abas. Dalam sholat, dalam yang lain, jangan terlalu banyak abas. Abas itu apa? Gerakan yang tidak ada manfaatnya, ya. Sering toh. Wal yakun majlisuka hadian, dan jadikan duduk kamu itu tenang. Wahaditsuka mangguman, omongan kamu itu teratur, nggak celemotan, nggak asal jeplak gitu, nggak asal ngomong, nggak asbun bilangnya, asal bunyi. Tidak seperti itu, tapi diatur, ucapan kamu itu diatur. Murattaban, tersusun begitu. Wasgi ila kalamil hasan, wasgha ya. Wasgha bi fathil ghain ini. Wasgha ila kalamil wasgha, dan perhatikan ila kalamil hasan, kepada ucapan-ucapan yang bagus. Mimman hadatsaka,
kepada orang yang ngomong kepada kamu min ghairi idhari ta'ajjubin mufritin, dengan tanpa menampakkan keheranan yang berlebih-lebihan. Kalau ada orang ngejak omong kepada kamu, itu dengarkan. Kalau memang ucapannya bagus, bukan ghibah, bukan yang lain-lainnya, bukan dosa, dengarkan. Kemudian tampakkan bahwasanya kamu itu memperhatikan, tapi jangan lebay. Kalau bahasa kita, jangan terlalu kamu menunjukkan takjub, rasa heran yang berlebihan. Nggak perlu. Ada yang begitu ya. Ada itu orang begitu, itu lebay, lebay.com. Ada orang seperti itu, lebay.com itu. Sebentar-bentar, gitu ya. Enggak begitu. Berarti kelihatan bahwasanya kita ini kalau diajak ngobrol, kita ini memperhatikan, kelihatan begitu. Kelihatan memperhatikan, tapi juga tidak berlebihan sampai enggak begitu. Kelihatan kita itu memperhatikan, tapi tidak sampai lebay, tidak sampai over, ya begitu. Wala tas'alhu i'adatahu, jangan kamu minta kepada dia untuk mengulangi omongannya. Coba ulangi lagi. Ulangi. Gitu. Waskut andil madhahiki, dan diamlah kamu dari perkara-perkara yang lucu, menimbulkan aslinya lucu, dia konyol begitu ya. Tahan, jangan sampai menertawakan dia. Wal hikayati, dan juga dari cerita-cerita dia. Nanti dia lagi cerita terus kamu tertawakan, jangan begitu. Jangan begitu. Wala tuhaddits an ijabika biwaladika, dan juga salah satu adab kita sama orang, di depan orang, jangan kamu ngomongkan tentang keheranan kamu terhadap anak kamu. Anak saya ini, jangan begitu. Itu nanti juga menimbulkan hikit, menimbulkan apa namanya, iri dengki. Itu disebutkan di kitab disebutkan di Simtul Iqyan, juga seperti itu. Kalau anak kita itu berbuat baik, bagus gitu ya, kita puji dia supaya dia senang. Cuman jangan puji-puji dia di hadapan orang lain, nanti kena hikit, kena hasud. Ya, jelas ya. Anak saya prestasi, anak saya, jangan begitu. Wa syi'rika, dan juga jangan kamu memuji-muji, ya, kamu bicarakan keheranan kamu terhadap syair kamu, wa kalamika, ataupun ucapan kamu. Ucapan saya mengena ya, bagus ya, kelihatan indah ya. Jangan begitu. Wa tasnifika, ataupun jangan puji-puji bicarakan terhadap karangan kamu. Kalau kamu punya karangan-karangan kitab atau apapun begitu. Wa sa'iri ma yakhusuka, dan juga apapun yang menjadi kelebihan kamu. Jangan kamu sodor-sodorkan, pamer-pamerkan kelebihan-kelebihan kamu kepada teman bicara kamu. Itu nanti orang tersebut akan mengesankan kamu itu sombong, maka akan hilang kewibawaan kamu nanti. Jangan, nanti akan hilang wakor kamu di hadapan dia, gitu ya. Berarti begitu caranya, Masya Allah. Berarti kadang-kadang kita ini lihat orangnya tidak tinggi besar, orangnya nggak sangar, maksudnya tidak ada kumis yang tebal, tidak ada brewok yang tebal, tidak ada.
orangnya kelihatan santun, senyum, bukan orang yang kelihatan beringas begitu, enggak. Kelihatan santun, lembut gitu. Tapi kita tidak berani untuk macam-macam sama dia. Padahal ngomongnya halus, padahal ramah, senyum, padahal kira-kira juga dia nggak gigit kita ya enggak. Tapi kok kita kok segan gitu loh, mau ngomong celometan, mau bersikap yang nggak sopan itu kok segan gitu rasanya. Kenapa? Karena itu tadi, beliau jalankan adab-adab di hadapan orang. Nggak perlu untuk kamu dihormati sama orang kamu harus keras. Kamu harus hormat sama saya. Nggak ceklek-ceklek. Nggak begitu. Itu otomatis senyum, ramah, tapi tetap orang itu menghormati kepada kita. Itu ada wakor, ada haibah, ada ketenangan di dalamnya. Orang akan segan kepada dia. Begitu ya. Mudah-mudahan dijalankan, bisa dijalankan. Mudah-mudahan. Kalau bisa, belum bisa semuanya, ya dicicil lah berapa gitu. Jadi insya Allah sedikit demi sedikit akan tumbuh itu pada diri kita. Insya Allah, wallahu alam. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. رب فانفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مالك اليوم رب وفقنا وفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما خير ونوفى كل شهر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرم بالرضا منك العيون قبل أن تأتينا نزل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله اللهم اهدنا في هدى واجعلنا والوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الأذى أسرفنا وتب علينا توبة تغسل لكل حوبة عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة أو جرة أصابة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحبي وآله وصحبه تتخصص